Hai semuanya, ada fase dalam hidup ketika keramaian justru terasa bising. Nasihat terdengar kosong, dan kehadiran orang lain malah membuat dada sesak. Di titik itulah, mungkin bukan teman yang kita butuhkan, melainkan jarak. Bukan untuk lari, tapi untuk jujur pada diri sendiri. Sendirianlah ketika dunia terlalu ramai untuk didengar, dan hati terlalu penuh untuk dipahami. Sendirianlah ketika pikiran kalian mulai lelah oleh terlalu banyak suara, ketika pendapat orang lain datang silih berganti tanpa memberi ruang bernafas, ketika standar hidup yang bukan milik kita dipaksakan seolah itu satu-satunya jalan benar. Ada masa ketika kebersamaan tidak lagi menenangkan, malah menambah kebingungan karena kita sibuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang bukan lahir dari hati sendiri. Dalam kesendirian, kita tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu terlihat baik-baik saja, dan tidak harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Kesendirian memberi ruang yang jujur, ruang di mana kita bisa mengakui bahwa kita capek, kecewa, marah, atau bahkan kosong tanpa takut dihakimi. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa sendirian itu identik dengan kesepian, padahal kesepian sering muncul justru ketika kita berada di tengah keramaian yang tidak memahami siapa diri kita sebenarnya. Ada perbedaan besar antara sendirian dan merasa sendiri. Sendirian bisa jadi pilihan yang sadar, sementara merasa sendiri seringkali adalah luka. Dalam sendirian, kita masih punya kendali atas diri kita, atas waktu, atas arah pikiran. Kita bisa duduk diam, mendengarkan nafas sendiri, dan bertanya pelan-pelan apa yang sebenarnya kita butuhkan saat ini. Dunia mengajarkan kita untuk selalu bergerak, selalu berinteraksi, selalu terhubung, seolah diam dan menyendiri adalah tanda kegagalan. Padahal, banyak keputusan terbaik lahir dari momen-momen sunyi, ketika kita tidak sedang membuktikan apapun kepada siapapun. Dalam sendirian, kita bisa menata ulang kekacauan yang menumpuk di kepala, memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan sementara. Kita bisa menyadari bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini, dan tidak semua orang harus kita pahami. Kesendirian mengajarkan kita untuk cukup dengan diri sendiri, bukan dalam arti menutup diri dari dunia, tetapi dalam arti tidak lagi menggantungkan ketenangan pada validasi orang lain. Ketika kita nyaman sendirian, kehadiran orang lain menjadi pelengkap, bukan penopang utama. Kita berhenti mencari orang untuk menutupi kekosongan, karena kita sudah belajar mengisi ruang itu sendiri. Banyak luka batin yang justru sembuh ketika kita berani berhenti sejenak dari keramaian, dan menghadapinya tanpa distraksi. Bukan dengan menghakimi diri, tetapi dengan menerima bahwa kita manusia biasa yang punya batas. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk berdamai dengan versi diri yang selama ini kita hindari, versi yang rapuh, versi yang belum selesai, versi yang sering kita sembunyikan demi terlihat baik di mata orang lain. Dalam sunyi, topeng-topeng itu perlahan jatuh, dan meski awalnya terasa tidak nyaman, disitulah kejujuran mulai tumbuh. Ada saatnya kalian semua perlu sendirian ketika emosi sedang penuh dan kata-kata bisa melukai lebih dalam dari yang disadari. Ketika marah, kecewa, atau sedih, berbicara dalam kondisi pikiran kacau seringkali hanya memperkeruh keadaan. Kesendirian memberi jeda agar emosi punya waktu untuk meredah, agar kita tidak mengatakan hal-hal yang nanti disesali. Dalam jeda itu, kita belajar bahwa tidak semua reaksi harus segera dikeluarkan, dan tidak semua perasaan harus langsung dibagikan. Ada perasaan yang perlu dipahami dulu sebelum dijelaskan kepada orang lain. Dunia modern sering mendorong kita untuk selalu bereaksi cepat, membalas pesan seketika, menanggapi komentar tanpa berpikir panjang, seolah kecepatan adalah ukuran kepedulian. Padahal, kedewasaan justru terlihat dari kemampuan menahan diri, dari keberanian untuk diam sejenak dan memilih respons yang lebih bijak. Sendirian bukan berarti memutus hubungan, tetapi memberi ruang agar hubungan tidak rusak oleh emosi sesaat. Ketika kita memberi diri sendiri waktu untuk menenangkan hati, kita juga sedang melindungi orang lain dari versi terburuk diri kita. Dalam kesendirian, kita bisa menulis, merenung, atau sekedar duduk tanpa tujuan, membiarkan perasaan mengalir sampai kita bisa melihatnya dengan lebih jernih. Banyak konflik besar sebenarnya bisa dihindari jika kita berani mengambil jarak sejenak. Kesendirian membantu kita memahami bahwa emosi datang dan pergi, dan kita tidak harus menjadi budaknya. Kita bisa mengamati perasaan itu tanpa larut di dalamnya. Dari situ kita belajar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam. Ketika kita sudah lebih tenang, barulah komunikasi menjadi lebih sehat, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Kita tidak lagi berbicara untuk menyerang atau membela diri, tetapi untuk saling memahami. Kesendirian juga mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas emosi sendiri, tidak melemparkannya kepada orang lain dengan alasan kejujuran. Jujur bukan berarti meluapkan segalanya tanpa filter, tetapi menyampaikan dengan kesadaran dan empati.
Dalam sunyi, empati itu tumbuh karena kita belajar memahami diri sendiri terlebih dahulu. Kita menyadari bahwa di balik kemarahan sering ada rasa takut, di balik kekecewaan ada harapan, dan di balik kesedihan ada kehilangan yang belum diterima. Kesendirian memberi ruang untuk menggali lapisan-lapisan itu tanpa tekanan untuk segera baik-baik saja. Sendirianlah ketika kalian semua merasa kehilangan arah dan tidak tahu harus melangkah kemana. Ada masa ketika nasihat orang lain terasa bertabrakan. Satu menyuruh maju, yang lain menyuruh bertahan. Sementara hati sendiri bingung harus mendengar siapa. Dalam kondisi seperti itu, terlalu banyak suara justru membuat kita semakin jauh dari jawaban yang kita cari. Kesendirian membantu kita kembali pada kompas internal, pada nilai-nilai yang sebenarnya kita pegang, bukan yang dipaksakan oleh lingkungan. Dalam sunyi, kita bisa bertanya dengan jujur, hidup seperti apa yang ingin kita jalani, bukan hidup seperti apa yang diharapkan orang lain dari kita. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu punya jawaban cepat, dan itu tidak apa-apa. Kesendirian mengajarkan kita untuk nyaman dengan ketidakpastian, untuk menerima bahwa tidak semua hal harus jelas sekarang juga. Dalam dunia yang serba instan, kemampuan untuk menunggu dan bertahan dalam kebingungan adalah bentuk kekuatan yang sering diremehkan. Kita terbiasa ingin kepastian, ingin jaminan, ingin hasil yang pasti, padahal hidup jarang memberi semua itu sekaligus. Kesendirian memberi kita ruang untuk bereksperimen dengan pikiran sendiri, mencoba kemungkinan tanpa takut dihakimi. Kita bisa mengubah rencana, mengganti arah, atau bahkan berhenti sejenak tanpa merasa gagal. Dalam sunyi, kita belajar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita sampai, tetapi oleh seberapa jujur kita menjalani prosesnya. Banyak orang terlihat yakin di luar, padahal di dalamnya juga sedang mencari-cari. Kesendirian membantu kita menyadari bahwa kebingungan adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda bahwa kita tersesat. Dari situ, kita bisa melangkah dengan lebih ringan, karena kita tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Kita melangkah karena itu yang terasa benar, bukan karena tekanan waktu atau perbandingan dengan orang lain. Kesendirian juga membuat kita lebih peka terhadap intuisi, suara halus yang sering tenggelam oleh kebisingan sehari-hari. Intuisi itu tidak selalu logis, tetapi seringkali jujur. Dengan memberi ruang pada intuisi, kita belajar mempercayai diri sendiri sedikit demi sedikit. Kepercayaan ini penting, karena tanpa itu kita akan terus mencari pegangan di luar, terus ragu pada keputusan sendiri, dan terus merasa tidak cukup. Dalam sunyi, kita membangun fondasi kepercayaan diri yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Sendirianlah ketika kalian semua mulai merasa asing dengan diri sendiri. Ketika rutinitas berjalan otomatis tanpa makna dan hari-hari terasa datar meski tampak baik-baik saja dari luar. Ada titik di mana kita menjalani hidup seperti mesin. Bangun, bekerja, berinteraksi, lalu tidur, tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Kesendirian bisa menjadi jeda yang menyadarkan kita bahwa kita bukan sekedar fungsi, bukan hanya peran, dan bukan hanya tuntutan. Dalam sunyi, kita diingatkan bahwa kita manusia yang punya perasaan, mimpi, dan kebutuhan batin yang tidak selalu terpenuhi oleh kesibukan. Kesendirian mengajak kita untuk kembali terhubung dengan hal-hal sederhana yang sering terlewat, seperti menikmati makanan tanpa tergesa, berjalan tanpa tujuan, atau mendengarkan musik tanpa melakukan apa-apa. Dari hal-hal kecil itu, kita belajar hadir sepenuhnya. Kehadiran ini penting, karena banyak kelelahan mental datang bukan dari banyaknya aktivitas, tetapi dari ketidakhadiran kita dalam aktivitas itu sendiri. Kita ada secara fisik, tetapi pikiran melayang kemana-mana. Kesendirian membantu kita menarik kembali perhatian yang tercecer, mengumpulkannya, dan mengarahkannya ke dalam. Di sana, kita mungkin menemukan pertanyaan-pertanyaan lama yang belum terjawab, luka-luka kecil yang selama ini diabaikan, atau keinginan-keinginan sederhana yang tertimbun oleh kewajiban. Menghadapi semua itu memang tidak selalu nyaman, tetapi menghindarinya hanya akan membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Kesendirian bukan tentang mengisolasi diri selamanya, tetapi tentang merawat hubungan paling dasar, yaitu hubungan dengan diri sendiri. Ketika hubungan ini sehat, kita bisa kembali ke dunia dengan versi diri yang lebih utuh. Kita tidak lagi mudah terseret drama, tidak terlalu bergantung pada penerimaan orang lain, dan tidak cepat kehilangan arah saat keadaan berubah. Kesendirian mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang selalu datang dari luar, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam, dari kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, sendirianlah ketika kalian semua perlu menemukan kembali suara hati yang sempat tenggelam. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan langkah yang lebih mantap. Sendirianlah ketika kalian semua mulai merasa lelah untuk terus menjelaskan diri kepada orang lain. Ada masa ketika apapun yang kita katakan selalu disalahpahami. Niat baik dibaca sebagai kepentingan tersembunyi, dan kejujuran justru dianggap berlebihan. Di titik seperti itu,
Terus berbicara hanya akan menguras energi tanpa menghasilkan pemahaman. Kesendirian menjadi tempat aman untuk berhenti menjelaskan, berhenti membela diri, dan berhenti merasa harus dimengerti oleh semua orang. Tidak semua orang perlu tahu alasan kita. Tidak semua orang berhak atas cerita kita. Dalam sunyi, kita belajar bahwa diam bukan berarti kalah, dan tidak dipahami bukan berarti salah. Dunia sering menuntut kita untuk selalu transparan, padahal menjaga sebagian diri tetap privat adalah bentuk perlindungan, bukan kebohongan. Kesendirian mengajarkan kita batas tentang mana yang pantas dibagi dan mana yang cukup disimpan. Ketika kita terus memaksa orang lain untuk mengerti, seringkali yang terjadi justru kekecewaan, bukan karena mereka jahat, tetapi karena tidak semua orang punya kapasitas emosional yang sama. Dalam sendirian, kita bisa menerima kenyataan itu tanpa rasa pahit. Kita berhenti berharap berlebihan, berhenti menaruh beban pengertian di pundak orang lain. Dari situ, hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi merasa terluka setiap kali respons orang tidak sesuai harapan. Kesendirian juga membantu kita memahami bahwa validasi paling penting bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketika kita sudah yakin dengan pilihan sendiri, komentar orang lain tidak lagi mengguncang sedalam sebelumnya. Kita bisa mendengar tanpa harus mengikuti, menerima tanpa harus menyetujui. Keheningan memberi jarak yang sehat antara diri kita dan opini orang lain. Jarak ini bukan tembok, tetapi ruang bernafas. Ruang untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa harus menyesuaikan kepribadian demi diterima. Dalam sunyi, kita belajar bahwa tidak semua hubungan perlu diperjuangkan mati-matian. Ada hubungan yang cukup dilepaskan dengan tenang, tanpa drama, tanpa penjelasan panjang. Kesendirian memberi keberanian untuk melepaskan tanpa rasa bersalah, karena kita sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang terus melukai diri sendiri bukanlah kesetiaan, melainkan pengabaian diri. Dari situ, kita mulai menghargai kehadiran orang-orang yang menerima kita tanpa banyak syarat. Kita tidak lagi memaksa diri masuk ke ruang yang tidak memberi tempat untuk tumbuh. Sendirianlah ketika kalian semua sedang belajar menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Hidup jarang berjalan lurus seperti rencana, dan tidak semua usaha berakhir sesuai doa. Ada kegagalan yang datang tanpa peringatan, kehilangan yang tidak bisa dicegah, dan perubahan yang tidak kita minta. Dalam kondisi seperti itu, terlalu banyak interaksi kadang justru memperberat beban, karena setiap orang datang dengan versi penghiburan masing-masing yang belum tentu kita butuhkan. Kesendirian memberi ruang untuk berduka dengan cara kita sendiri, tanpa tuntutan untuk segera kuat atau terlihat tegar. Dalam sunyi, kita boleh merasa sedih tanpa harus menjelaskannya, boleh kecewa tanpa harus mencari hikmah saat itu juga. Dunia sering terburu-buru menyuruh kita bangkit, seolah rasa sakit adalah gangguan yang harus segera disingkirkan. Padahal, rasa sakit adalah bagian dari proses memahami kehilangan. Kesendirian memberi izin untuk merasakan sepenuhnya, bukan untuk tenggelam, tetapi untuk memproses. Dari proses itulah perlahan muncul penerimaan, bukan penerimaan yang dipaksakan, melainkan yang tumbuh dengan sendirinya. Dalam sendirian, kita belajar bahwa menerima bukan berarti menyerah, tetapi berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa diubah. Energi yang sebelumnya habis untuk menyangkal bisa dialihkan untuk merawat diri. Kita mulai menyadari bahwa hidup tetap berjalan meski tidak sesuai rencana, dan kita masih punya pilihan tentang bagaimana meresponsnya. Kesendirian membantu kita memisahkan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dari situ, beban terasa lebih masuk akal. Kita tidak lagi menyalahkan diri atas hal-hal di luar kuasa kita. Dalam sunyi, kita juga belajar bersikap lembut pada diri sendiri, tidak lagi menuntut kesempurnaan di saat hati sedang rapuh. Kita memahami bahwa kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi berani memberi waktu untuk pulih. Kesendirian menjadi ruang pemulihan yang jujur, tanpa topeng, tanpa tuntutan performa. Ketika perlahan kita kembali berdiri, kita melakukannya dengan kesadaran baru, bahwa hidup memang tidak selalu adil, tetapi kita masih bisa memilih untuk tetap melangkah dengan cara yang lebih bijak. Sendirianlah ketika kalian semua merasa terlalu banyak memberi sampai lupa bagaimana rasanya menerima. Ada tipe orang yang terbiasa menjadi pendengar, penolong, dan penyangga bagi orang lain, sampai akhirnya kelelahan tanpa disadari. Terlalu sering mendahulukan kebutuhan orang lain bisa membuat kita kehilangan kontak dengan kebutuhan sendiri.
Kesendirian membantu kita menarik kembali energi yang tersebar, mengisi ulang ruang batin yang kosong. Dalam sunyi, kita bisa jujur mengakui bahwa kita capek, bahwa kita butuh istirahat, dan bahwa kita tidak selalu harus tersedia untuk semua orang. Mengambil jarak bukan berarti egois, tetapi bentuk perawatan diri. Dunia sering memuji pengorbanan tanpa henti, tetapi jarang membicarakan harga yang harus dibayar. Kesendirian mengajarkan kita bahwa membantu orang lain akan lebih sehat jika kita sendiri tidak dalam kondisi kosong. Kita tidak bisa terus menuang dari gelas yang sudah retak. Dalam sunyi, kita belajar berkata cukup, belajar menunda, dan belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah berlebihan. Dari situ, kita mulai membangun hubungan yang lebih seimbang, di mana memberi dan menerima berjalan seiring. Kesendirian juga memberi kesempatan untuk mengevaluasi, apakah kebaikan yang kita berikan lahir dari ketulusan atau dari kebutuhan untuk diterima. Pertanyaan ini penting, karena kebaikan yang lahir dari rasa takut ditinggalkan sering berujung pada kelelahan emosional. Dalam sunyi, kita bisa menata ulang niat, mengembalikan kebaikan ke tempat yang sehat. Kita belajar bahwa kita berhak diperlakukan dengan baik, bukan hanya bertugas memperlakukan orang lain dengan baik. Kesendirian membantu kita menyadari bahwa diri kita juga layak mendapat perhatian, pengertian, dan kasih. Dari kesadaran itu, kita kembali ke dunia dengan batas yang lebih jelas dan hati yang lebih terjaga. Sendirianlah ketika kalian semua ingin tumbuh tanpa tekanan untuk terlihat berhasil di mata siapapun. Ada masa ketika pencapaian orang lain terasa bising, perbandingan datang tanpa diminta, dan standar sukses terasa semakin sempit. Kesendirian memberi jarak dari perlombaan semu itu. Dalam sunyi, kita bisa mendefinisikan ulang apa arti cukup, apa arti berhasil, dan apa arti bahagia bagi diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa hidup bukan kompetisi siapa yang paling cepat, paling tinggi, atau paling terlihat. Setiap orang punya ritme masing-masing, dan memaksakan ritme orang lain ke diri sendiri hanya akan membuat kita tersandung. Kesendirian membantu kita berjalan sesuai langkah sendiri, meski pelan. Dalam sunyi, kita belajar menghargai proses yang tidak selalu terlihat dari luar. Kita memahami bahwa pertumbuhan seringkali terjadi diam-diam, tanpa tepuk tangan. Kesendirian juga mengajarkan kita untuk fokus pada kualitas, bukan sekadar pengakuan. Kita mulai menikmati perjalanan tanpa terus-menerus mengecek apakah orang lain memperhatikan. Dari situ, muncul rasa puas yang lebih stabil, karena tidak bergantung pada sorotan. Kesendirian bukan akhir dari hubungan sosial, melainkan fondasi untuk kembali ke dunia dengan arah yang lebih jelas. Ketika kita sudah mengenal diri sendiri dengan lebih jujur, kita tidak mudah goyah oleh perubahan, tidak mudah runtuh oleh penilaian, dan tidak mudah kehilangan makna. Pada akhirnya, sendirianlah ketika kalian semua perlu kembali pulang ke diri sendiri. Karena dari sanalah, ketenangan, kekuatan, dan kejelasan perlahan tumbuh. Sendirianlah ketika kalian semua merasa kehilangan makna dari hal-hal yang dulu terasa penting. Ada masa ketika sesuatu yang dulu membuat semangat, kini terasa hambar. Ketika tujuan yang dulu dikejar mati-matian, tiba-tiba tidak lagi memberi rasa apapun. Kondisi ini sering membuat kita panik seolah ada yang salah dengan diri kita. Padahal, kehilangan makna seringkali bukan tanda kehancuran, melainkan tanda perubahan. Kesendirian memberi ruang untuk memahami perubahan itu tanpa harus terburu-buru mengisinya dengan kesibukan baru atau tujuan baru yang belum tentu sejalan dengan batin. Dalam sunyi, kita bisa jujur bertanya, apakah yang kita kejar selama ini benar-benar milik kita atau hanya sesuatu yang diwariskan oleh lingkungan dan tuntutan sosial? Pertanyaan ini tidak nyaman, tetapi penting. Tanpa kesendirian, pertanyaan semacam ini akan terus tenggelam oleh rutinitas dan distraksi. Dalam sendirian, kita belajar menerima bahwa wajar jika manusia berubah, bahwa apa yang relevan di masa lalu belum tentu relevan sekarang. Kesendirian membantu kita melepaskan identitas lama yang sudah tidak lagi cocok, meski awalnya terasa seperti kehilangan bagian dari diri sendiri. Dari situ, kita pelan-pelan membuka ruang bagi makna baru untuk tumbuh. Bukan makna yang dipaksakan, tetapi yang muncul dari pemahaman yang lebih dewasa tentang hidup. Kesendirian juga mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu harus penuh gairah setiap saat.
Ada fase datar yang perlu dilalui agar kita bisa menghargai fase naik berikutnya. Dalam sunyi, kita belajar sabar pada proses batin sendiri, tidak memaksa diri untuk selalu produktif atau inspiratif. Kita memahami bahwa keberhargaan diri tidak diukur dari seberapa bersemangat kita setiap hari, tetapi dari seberapa jujur kita menjalani apa yang sedang kita rasakan. Sendirianlah ketika kalian semua mulai terlalu keras pada diri sendiri. Ada suara di kepala yang terus menuntut, membandingkan, dan mengkritik tanpa henti, membuat apapun yang kita lakukan terasa kurang. Hidup di tengah tuntutan seperti ini sangat melelahkan, apalagi jika kita tidak pernah memberi jeda untuk bernafas. Kesendirian membantu kita mengenali suara itu, bukan untuk mematikan, tetapi untuk memahaminya. Dalam sunyi, kita bisa melihat bahwa suara keras itu seringkali lahir dari ketakutan, dari keinginan untuk diterima, atau dari luka lama yang belum selesai. Dengan memahami asalnya, kita bisa mulai bersikap lebih lembut pada diri sendiri. Kesendirian memberi ruang untuk mengganti kritik dengan pengertian, tuntutan dengan penerimaan. Kita belajar bahwa bertumbuh tidak harus selalu disertai cambukan, dan perubahan yang bertahan lama justru sering lahir dari kasih pada diri sendiri. Dalam sendirian, kita berhenti mengejar kesempurnaan yang tidak pernah selesai. Kita mulai menghargai usaha, sekecil apapun, tanpa harus menunggu hasil besar. Kesendirian mengajarkan bahwa menjadi manusia berarti punya batas, dan batas itu bukan kelemahan, melainkan bagian dari kemanusiaan. Dari pemahaman ini, kita kembali ke dunia dengan sikap yang lebih ramah pada diri sendiri, tidak lagi menjadikan hidup sebagai medan perang yang terus-menerus harus dimenangkan. Sendirianlah ketika kalian semua mulai merasa perlu membangun ulang hubungan dengan hidup itu sendiri. Ada masa ketika hidup terasa seperti beban, bukan anugerah, ketika hari demi hari dijalani hanya karena harus. Dalam kondisi seperti ini, terlalu banyak distraksi justru membuat kita semakin jauh dari akar masalah. Kesendirian memberi ruang untuk kembali merasakan hidup secara utuh, dengan segala kompleksitasnya. Dalam sunyi, kita bisa merasakan nafas, merasakan lelah, merasakan syukur kecil yang sering terlewat. Kita belajar hadir, bukan hanya menjalani. Kesendirian membantu kita menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang pencapaian besar, tetapi tentang kemampuan menikmati momen-momen sederhana tanpa rasa bersalah. Dari kesadaran ini, perlahan muncul hubungan yang lebih sehat dengan hidup, di mana kita tidak lagi terus-menerus melawan kenyataan. Kita menerima bahwa hidup punya ritme naik turun, dan kita tidak harus selalu berada di puncak untuk merasa berharga. Kesendirian bukan pelarian dari hidup, melainkan cara untuk kembali terhubung dengannya secara lebih jujur. Pada akhirnya, sendirianlah ketika kalian semua perlu mengingat kembali siapa diri kalian di balik semua peran, tuntutan, dan kebisingan dunia. Karena dari situlah hidup kembali terasa layak dijalani.